what's up man? Kali ini gue bakal contohin cara menghitung luas permukaan benda putar. Ini adalah salah satu aplikasi integral, materi kuliahan ya. Soal ini adalah contoh soal ulangan kampus favorit di Jakarta. Bukan pas ulangannya, tapi ini adalah contoh soalnya. Itu kayak soal ulangan tahun sebelumnya gitu. Oke, let's go. Soalnya adalah, jika daerah D yang terdefinisi X, Y sedemikian, di antara 0 sampai pi per 2, jadi batas X-nya itu dari 0 sampai pi per 2, kemudian fungsi Y itu dari 0 sampai sin X. Nah, daerah tersebut kalau diputar terhadap sumbu X, satu putaran penuh, maka luas permukaan benda putar yang terjadi itu ada seberapa gitu. Kita bayangin itu kayak bola ya. Jadi yang kita hitung itu adalah luas kulit bolanya berapa. Nah, kira-kira begitu. Ini daerahnya terlebih dahulu kita ilustrasin ya. Jadi fungsinya adalah sin X. Kalau kita putar terhadap sumbu X, nanti bentuknya kira-kira dari 0 sampai pi per 2-nya itu berarti kalau diarsir dia bagian yang ini ya. Ini yang kita putar terhadap sumbu X satu putaran penuh. Oke, kira-kira bentuknya begitu ya. Luas permukaan benda putar sendiri kita dekatin dengan rumus 2pi kali integral dari A sampai B, batas bawah sampai batas atas, dari fungsinya fx dikali dengan akar 1 plus turunan dari fungsinya itu di kuadrat terhadap X. Nah, gitu ya. Oke, jadi fungsinya adalah Y sama dengan sin X. Kita butuh turunannya. Turunannya berarti turunan dari sin itu adalah cos X ya. Jadi luas permukaan benda putarnya adalah 2pi integral dari 0 sampai pi per 2. Fx-nya itu fungsinya adalah tadi sin X dikali akar dari 1 plus turunannya cos X ya. Cos X di kuadrat. Itu kita integralin terhadap X. Oke. Untuk mengintegralkan bentuk ini, kita butuh substitusi trigono ya. Jadi ini fungsinya trigono, tapi kita kerjainnya pakai substitusi trigono ya. Kita misalin cos X adalah tangan theta. Turunin kiri kanan, jadi setelah dimisalin kita turunin. Turunan yang sebelah kiri, cos X itu turunannya adalah min sin X dx. Yang sebelah kanannya jadi turunan tangan itu adalah sekan kuadrat theta ya, d theta. Nah, kita sekalian ubah batasnya juga ya. Jadi kita punya batas X-nya itu 0 sampai pi per 2. Sekarang kita ubah batasnya. Ketika X-nya 0, maka tangan θ-nya itu sama dengan 1. Karena cos 0 itu 1, berarti tangan θ-nya 1 ya. Kita butuh θ-nya nih. Tangan yang hasilnya 1, tapi di antara 0 sampai pi per 2. Jadi domainnya dari 0 sampai pi per 2, berarti θ-nya itu adalah yang memenuhi pi per 4 ya. Kemudian untuk X sama dengan pi per 2, maka nilai dari tangan θ-nya adalah 0. Tangan yang hasilnya 0 adalah 0 juga ya, berarti θ-nya adalah 0 derajat. Atau dalam pi itu 0 ya. Oke, ini berarti pengintegralannya berubah jadi sama dengan minus 2pi integral batas bawahnya jadi pi per 4 sampai 0 dari 1 plus tan kuadrat theta sin X dx-nya itu kita ganti jadinya dari sini sin X dx-nya itu jadi min sekan kuadrat theta ya. Jadi minusnya di depan. Terus tadi cos X-nya ini, cos X itu adalah tangan theta cos kuadrat berarti tangan kuadrat theta. Itu diakarin atau pangkat setengah, kita ubah dalam pangkat aja, pangkat setengah kali sekan kuadrat theta d theta. Oke.
Nah, yang di dalam akar ini, 1 plus tangan kuadrat itu adalah sekan kuadrat ya, itu identitas trigono. Berarti ini jadinya sama dengan minus 2pi integral pi per 4 sampai 0 dari, ini tadi sekan kuadrat, diakarin jadi sekan ya. Sekan theta kali sekan kuadrat theta d theta. Selanjutnya untuk ngerjain ini kalau ada sekan pangkat 3, kita harus pakai parsial ya. Jadi tadi setelah fungsi trigono kita kerjain dengan substitusi trigono, ternyata selanjutnya juga pendekatannya kita harus pakai parsial juga. Di satu soal jadi beberapa konsep gitu. Oke, ini supaya bisa kita kerjain pakai parsial, kita misalin, kita ambil U sama dengan sekan theta ya. Setelah dimisalin selalu diturunin, turunannya adalah, turunan sekan itu adalah sekan theta kali tangan theta, d theta. Kemudian si dv-nya adalah sekan kuadrat theta d theta. Kita butuh v-nya, berarti diintegralin kiri kanan ya. V-nya berarti integral sekan kuadrat itu adalah tangan theta. Oke, berarti sekarang integral sekan theta kali sekan kuadrat theta d theta itu sama dengan UV minus integral VDU ya. Itu rumus integral parsial. UV minus integral VDU. UV-nya berarti sekan theta kali tangan theta minus integral VDU. Berarti tangan kali sekan tangan. Jadinya sekan theta kali tangan kuadrat theta. Oke. Jadi sekan theta ini gue salin lagi ya. Sekan kuadrat theta d theta. Itu sama dengan sekan theta tangan theta. Minus tangan kuadrat itu adalah sekan kuadrat min 1 ya. Itu identitas juga. Sehingga integral sekan theta kali sekan kuadrat theta d theta ini sama aja dengan sekan theta kali tangan theta minus, ini kita kaliin jadinya sekan pangkat 3 theta d theta plus integral sekan theta d theta. Nah, coba lihat. Jadi kita menemukan di sebelah kanan ada integral sekan pangkat 3. Dan soalnya sendiri adalah sekan pangkat 3, itu bisa dipindahin ke kiri ya. Sehingga bagian kirinya jadinya 2 kali integral sekan pangkat 3 adalah sekan theta kali tangan theta plus integral sekan theta. Integral sekan theta itu adalah ln sekan theta plus tangan theta. Oke, selanjutnya yang bagian kiri dan kanan kita bagi 2 ya. Sehingga integral dari sekan pangkat 3 adalah setengah sekan kali tangan plus setengah ln sekan theta plus tangan theta plus C. Tapi dalam hal ini plus C-nya nggak usah karena kita mau substitusi ke fungsinya. Dari integralannya jadi minus 2pi dikali dengan, tadi segini ya. Hasil dari integral sekan pangkat 3 itu adalah setengah sekan tangan plus setengah ln sekan tangan, sekan plus tangan ya. Batasnya itu dari pi per 4 sampai 0. Oke. Ini kalau kita hitung berarti, ini setengahnya bisa keluar ya. Berarti bagian depan yang 2-nya jadi 1. Sehingga minus pi sekan 0 kali tangan 0 plus setengah ln sekan 0 plus tangan 0 kurang dengan sekan pi per 4 tangan pi per 4 plus setengah ln sekan pi per 4 plus tangan pi per 4. Masih kebaca nggak tuh? Oke, ini jadinya minus pi sekan 0 itu 1 ya. 1 kali tangan 0 itu 0. Berarti ini 0, bagian sini 0. Ditambah dengan ln sekan 0 itu 1, tangan 0, 1. Ini berarti, ini tadi setengahnya udah nggak ada ya.
setengahnya udah di luar. Jadi len secant 0 itu secant 0 1, jadi len 1 dikurang dengan bagian yang sebelah sini. Secant pi per 4 itu kebalikan cos, berarti akar 2 ya. Akar 2 kali tangan pi per 4, 1. Jadi akar 2 kali 1 itu akar 2. Plus len akar 2 ditambah 1. Oke. Ini berarti jadinya len 1 itu 0 ya. Len 1 0. Ini minus pi kali minus jadi plus, berarti hasilnya adalah akar 2 plus len akar 2 plus 1 pi satuan luas gitu. Karena kita menghitung luas ya, jadi satuan luas. Nah gitu men. Agak lumayan juga ya, jadi ternyata di satu soal sudah memakai beberapa konsep integral. Fungsi trigono tapi didekati dengan substitusi trigono juga ternyata. Dia lanjutkan dengan parsial gitu. Oke, semoga materi ini bermanfaat. Silahkan di-share. Kalau suka silahkan di-like. Kalau tidak suka silahkan tekan tombol tidak suka, nggak apa-apa. Kalau mau subscribe juga boleh, silakan. Atau lu mau meninggalkan komentar, silakan juga. Atau mau request soal, boleh. Oke, thank you. See you.